Hai Harper's Bazaar Indonesia. Aku dengan Lola Amaria. Aku Gita Bebita. Ikuti kami di B-Topics. Mau nanya apa sih? Jadi Gita mau nanya sama Mbak Lola. Kan Mbak Lola kayak udah berapa puluh tahun di dunia film Indonesia, di dunia peran Indonesia. Kalau menurut Mbak Lola sendiri, makna film untuk diri Mbak Lola apa sih, Mbak? Makna film ya, sebenarnya sebagai sarana pembelajaran, sarana bermain-main. Main-mainnya ada serius gitu? Bermain-main ya. Oh, Jadi pembelajaran itu banyak sekali yang didapat dari film, misalnya kayak belajar sejarah, belajar psikologi orang-orang dengan banyak kru, banyak pemain, belajar karakter, belajar banyak hal. Jadi saya menamakan itu sarana pembelajaran gitu. Sarana pembelajaran. Oke. Kalau Mbak Lola, menurut Mbak Lola dari semua film yang udah Mbak bintangi, sarana pembelajaran mana yang benar-benar ngasih banyak ilmu banget buat Mbak Lola? Setiap film yang lagi dibuat atau yang sedang terlibat. Karena dari situ akan belajar banyak hal-hal yang baru. Pastikan setiap film temanya berbeda-beda. Jadi setiap film itu selalu menjadi sarana pembelajaran terfavorit yang baru-baru lagi gitu. Betul. Ya, Mbak? Kalau buat Gita, film. Iya. Stress release. Karena aku cinta banget sama film, Mbak. Aku bisa ngabisin waktuku seharian hanya nonton film di rumah. Matiin semua handphone biar jangan diganggu gitu. Terus makin sering stres, makin banyak film yang aku tonton. Kalau sebagai pemain? Sebagai sarana pundi-pundi amal. Jujur ya. Terima kasih film-filmku, aku mencintai semua PH-PH ini. Jujur, kalau di Gita itu Gita masih, tapi bener Mbak, kalau Mbak bilang film adalah sarana pembelajaran, karena kalau sekarang Gita nggak main film, Gita tuh malah rindu sama momen-momen pas proses pembuatannya dan ngelihat ternyata di film itu nggak cuma yang megang kamera, yang bikin cerita, atau yang berperan di depan kameranya saja yang punya pekerjaan. Tapi yang bikinin teh, yang bikinin kopi, yang ngingetin kita, kayaknya kita tadi kata-katanya bukan itu, continuity-nya itu yang the detail, whole ya. Iya Kak, yang detail yang kayak wow gitu. Karena memang kan film kerja kolaboratif ya, banyak pihak yang terlibat, banyak orang yang terlibat, banyak elemen yang terlibat. Jadi mungkin satu film itu tidak mungkin kerja satu orang. Betul. Jadi syuting sih gampang ya, tapi sebelum syuting itu kan persiapannya harus ada penulis, periset, kemudian lagi pas persiapan kan blend untuk pemain supaya emosinya dapet, kenalan sama semua kru. Syuting mah sebentar. Prosesnya persiapannya itu ya kan, itu persiapannya. yang bikin kangen kan? Itu yang bikin kangen. Tiba-tiba ada orang baru ketemu, Kak Gita makanannya nggak bisa susu kan karena alergi. Kok tahu? Berarti kan mereka benar-benar kayak care banget sama kita gitu loh Mbak. Kayak misalnya ada yang diet, oh saya nggak makan nasi putih, nasi merah. Nanti pas di lokasi nasi merah dikasihnya. Iya benar itu yang bikin kangen. Itu betul. Dan selesai syuting pasti kangen kan? Seperti keluarga gitu kan? Betul. Pengen lagi, ketemu lagi, nongkrong lagi gitu sih. By the way Git, kalau lagi syuting film komedi itu, kalau lagi di set itu serius atau bercandaan sih maksudnya? Bercanda Mbak. Jadi bercanda kayak karena pemain-pemainnya juga pasti yang lucu-lucu. Improvisasi ya. Improvisasi. Jadi kalau misalnya lagi nunggu jadwalnya Gita take, itu pasti lagi ngobrol atau lagi kayak adu-aduan joke gitu, kayak capek ya sebenarnya nunggu ini, capek karena harus banyak ketawa gitu sama teman-teman Mbak. Berarti enak banget yang jadi kru komedi ya, kayak nonton stand up gratis. Iya. Teman-temanku. Aku mau dong daftar. Halo, Ko Ernest. Halo. Ini Mbak Lola loh. Udah ngomong loh. Tapi beneran Mbak. Mbak pengen main di genre komedi atau sebelumnya udah pernah belum sih Mbak? Belum pernah, karena kan tampilannya sangat serius ya. Jadi belum pernah. Belum pernah. Apa memang Mbak nggak mau ambil? Belum pernah ada yang nawarin komedi sebenarnya. Oh oke. Tapi Mbak Lola sering nggak nonton film komedi? Justru aku sangat suka film komedi. Film komedi yang receh ya? Yang receh? Iya. Apa yang terakhir kalau misalnya aku tuh suka banget kayak Kung Fu Hustle, terus Shaolin Soccer gitu-gitu. Terus kalau iya, kalau zaman dulu itu
Aku suka banget sama Benyamin yang celutukannya gitu Betul, kan. iya Terus iya iya. Benyamin itu salah satu aktor komedi yang juga bisa serius. Kan ada film zaman dulu Intan Berduri, dia dapat Piala Citra. Kemudian dia juga main komedi, improve-nya tuh gila banget gitu. Jadi all out juga gitu, iya, dua-duanya bisa ya Mbak ya. jadi nggak cuma jago di komedi aja. Tapi juga dramanya juga bisa kena Bisa, banget dan gitu ya. bagus. Gitu. Iya. Ada apa nggak nih? sih Queen of Comedy di Indonesia? Kalau King kan cowok ya. Yes, Kalau yes. Queen pasti cewek. Kalau Menurut kita, Queen komedi catat ya? waktunya habis. Oh iya, kuis, tiba-tiba kuis. Masih mikir banget Queen komedinya. Siapa ya Kak? Kayaknya Botika Panggabean juga bisa dibilang Bisa ya? komedi sih. Jadi dia serius aja kita ketawa ya. Iya, dia kadang-kadang waktu kita berhadapan adegan nangis, aduh botik lagi gitu. Jadi kayak aduh berat lagi gitu kita. Tapi kayak Botika Panggabean juga bisa gitu untuk jadi Queen of Comedy sekarang ya Botik ya. Kalau genre komedi bisa nggak sih jadi kultur di Indonesia? Wow, that's deep, too deep. Mampus ya aku nih ya dapat pertanyaan kayak gini. Apakah genre komedi bisa jadi culture? Kalau kita sih percaya bisa. Sama seperti karena kita udah ngelihat betapa stand up comedy di Indonesia juga bisa menjadi sebuah culture yang mungkin 15 tahun yang lalu kita nggak pernah berpikir stand up comedy bisa menjadi sangat besar, tidak hanya sebagai sebuah show yang hanya ada komedian di atas panggung, tapi juga bisa melebar kemana-mana gitu loh Kak. Nah ini aku setuju banget. Soalnya kan ada dulu trio Dono Warkop ya, Kasino Indro. Itu kalau misalnya mereka diundang, itu tuh topiknya berat, tapi mereka bawainnya tuh lucu dan itu ya, Kak? kayak apa sih namanya, kayak nyindir tapi dalam gitu. Tapi dengan cara komedinya mereka. Dan mereka kan belajar serius, baca buku yang banyak, pasti harus menguasai banyak persoalan. Dan kayaknya kalau komedian paling pas tuh untuk kayak gitu. Iya ya, karena kan? kayak jangan baper kan ini cuma bercanda ya iya, gitu. Tapi ya kan, nyindirnya halus ya. Iya, kayak nyindirnya. stand up kan kalau lagi mereka open mic gitu juga banyak kan yang lagi nyindir negara kah atau politisi kah atau keadaan. Tapi dengan gitu. riset, dengan itu riset tuh yang untung dalam. banget loh ya kalau jadi komedian kayak gitu tuh banyak cara gitu. Betul, best sih senior-senior dan teman-teman aku yang masih apa ya stick sama karena aku udah lama banget Kak. Aku Tapi nggak mau nyoba gitu. Aku pernah stand up tapi yang agak-agak enggak. Kenapa? Somasi Cewek nggak ada loh. Takut somasi, takut banyak orang yang baper. Cewek nggak ada loh. Iya sih. Kalau ada si Kiki Saputri, tapi kayaknya aku belum seberani Kiki Saputri gitu melakukan kayak tiba-tiba datengin Pak Bahlil. Enggak dulu deh Pak Bahlil, saya pulang aja gitu Kak, takut ya kita. tapi kan ada obrolan sebelumnya dong. Pastinya, tapi kayaknya biarkan itu menjadi ranahnya teman-teman kita yang memang sangat pintar. Dalam arti kayak mereka benar-benar risetnya luar biasa. Kalau kita tuh kayak aduh. Ada tim gitu, ada tim. Ada tim ya kayak. Belum nemu timnya aja kayaknya ya yang pas ya Gita di situ gitu. Oke, terus mau nanya lagi boleh ya? Boleh dong. Mungkin nggak sih kalau film komedi di Indonesia akan digantikan, menggantikan film horor yang lagi booming gila-gilaan ini? Menggantikan mungkin. Atau eranya lagi berganti? Yes, kayaknya iya ya Kak ya. Sekarang melihat kemarin itu ada film judulnya Agak Lain 2 ya. Oh my God, ada peran Ibu Panti yang agak galak-galak melon. Iya, itu. Saya mah ngelamar dong. Jadi apa? Jadi petugas pantinya juga bersih-bersih. Nanti ujung-ujungnya kayak Bene bersihin tai nggak kelar-kelar tuh dia ya. Suruh jemur pasien nggak kering-kering dibiarin aja. Tapi kalau ngelihat itu Kak, Gita juga kaget Kak ada di situ dan bisa menggeser karena sebelumnya adalah film horor ya kan. Walaupun ada Jumbo gitu kan, tapi kan kita ngelihat pada saat berbarengan Agak Lain itu juga ada beberapa film horor yang masuk dan sedikit berbarengan gitu kan. Kita pikir karena selama ini kayaknya tren horor itu agak sulit untuk dikalahkan ya Kak ya. Kalau menurut aku ya, horor punya
pasar sendiri. Yes. Dari mulai horor kan macam-macam ya, ada horor seks, horor komedi, horor psikologi, horor yang thriller gitu kan. Ada banyak banget yang setannya orang sampai yang setannya pocong-pocong itu kan. Iya sih, dan itu mereka punya pasar masing-masing ya Kak? Betul, nah sementara kalau komedi ini kayak nonton tuh kayak nggak punya pretensi apa-apa, pokoknya gue mau ketawa, gue mau lucu-lucuan. Jadi kenapa mungkin ada pembahasan orang-orang yang berkata kayak, apakah mungkin sekarang komedi bisa menggantikan dan menggeser popularitas film horor? Kalau aku jawabannya adalah satu, karena hidup kita sehari-hari udah cukup horor. Betul. Jadi kita kayak butuh yang lebih nyantai, yang bikin ketawa-ketawa, ya bener kan? Kak. Kayak kalau nonton horor kayak lah hari-hari nih kayak gini ketakutannya, aduh, ditakut-takutin lagi. Iya, jangan ditakut-takutin lagi, gitu kali ya Kak ya. Nah sekarang kita mau tanya lagi ke Kak Lola. Kalau Kak Lola ngelihat sekarang perkembangan film Indonesia kayak gimana Kak? Dengan sekarang kan penonton film Indonesia banyak banget tuh Kak. Justru kan? Sekarang perkembangannya lagi merona, jumlah penontonnya dan jenis filmnya. Jadi kenapa aku bilang merona, berbinar-binar? Karena jarang loh ada penonton film lokal sampai 10 juta. Biasanya di bawah itu. Jadi industrinya sedang menggeliat, sedang banyak orang yang ingin investasi di perfilman Indonesia. Nah, kalau Kakak ngelihat sekarang udah banyak orang yang mau dan percaya untuk invest uangnya ke film, menurut Kakak itu hal yang seksi atau jadi kayak aduh banyak juga kalau serupa semua jadi kayak males ya gitu. Ini dua sisi mata uang. Jadi kalaupun dapat kepercayaan, ya bikin yang bener gitu, yang bagus, yang baik, kualitasnya juga bagus. Terus cerita, yang penting kalau penonton itu kan datang ke bioskop dimanja maunya, gambarnya harus bagus, terus ceritanya tuh masuk akal dan yang paling penting relate dengan kehidupan yang sedang mereka alami. Jadi kayak gue ya, kayak gitu. Yang deket-deket dulu relate, ya Kak sama penonton ya Kak ya. Nggak usah yang nggak terjangkau, yang futuristik itu ntar dulu deh. Kalau kelebihan duit nggak apa-apa. Tapi mungkin sekarang penonton butuh yang relate dengan hidupnya dan dirinya. Seperti jadi kayak dia ngerasa, oh aku ternyata dilihat, didengarkan gitu. Iya, makanya film-film yang jumlahnya di atas 5 juta itu kan rata-rata kalau nggak horor komedi ya, drama ya ada tapi nggak banyak, dan itu kan kadang-kadang perannya itu sesuai dengan beberapa yang sedang terjadi di Indonesia, yang karakternya tuh mirip-mirip. Gitu. Iya bener, iya paham sih. Sekarang kita juga kalau ngelihat nonton film gitu kayak ih ada lagi nih kayak gini di kehidupan aku gitu. Betul, ya kayak. Betul. Oke, tapi kalau lah terakhir kita nonton Kalola itu di Gowo. Itu beneran kita nonton tuh minggu-minggu pertama rilis karena kita langsung bilang aku harus nonton ini karena Nyai comeback. Kalola kalau misalnya milih film, apa yang membuat Kalola mengiyakan ajakan untuk bermain? Sebenarnya nggak ribet sih. Memang beberapa tahun yang lalu memutuskan untuk mau di belakang layar dulu karena mau serius untuk ya jadi produser, sutradara gitu. Nah tahun 2023 kalau nggak salah itu Mas Hanung sempat approach untuk dia mau bikin film, kemudian ada peran yang sangat cocok nih untukmu, katanya coba dibaca dulu. Jadi kayak meyakinkannya tuh berbagai macam cara. Jadi sulit untuk menolak dan kebetulan memang oke lah, nggak apa-apa, ini bagian dari sejarah dan ini kayak perlu banyak orang yang tahu juga nih tentang sejarah Gowok ya. Oke, berarti memang harus meaningful dan siapa yang ngajak ya Kak? Iya, dan timnya juga. Oke. Gitu. Karena mungkin sebuah film yang bagus itu energi positif dari beberapa orang yang kerja sama di dalamnya itu kan ngeblend. Kalau semuanya punya energi bagus, filmnya akan bagus. Kita pernah dengar gini Kak, kalau misalnya kita mengerjakannya dengan bahagia, timnya semuanya bahagia, makanan enak-enak, outputnya jadi enak. Bener nggak Kak? Bener banget. Bener ya Kak? Bener banget, iya. Karena gini, Mas Hanung sangat serius ketika menggarap ini. Bayangkan film tentang perempuan tapi yang bikin laki-laki gitu kan. Berarti kan sebagai perempuan, wow, lo oke. Gitu. Kemudian yang terlibat siapa aja? Ada Reza, kemudian ada Jenar, ada Devano, ada Rai Hanun. Jadi banyak nama-nama besar yang memang punya dedikasi. Kita bertukar energi yang baik gitu. Belajar dari Reza, belajar dari Jenar, belajar dari macam-macam yang ada di situ lah ya, dan itu menambah hal-hal baru dan itu menarik. Pendapat kita gimana tentang film Indonesia yang sekarang
banyak di kancah festival internasional. Ih bangga lah Kak, karena kayak tadi Gita bilang, Gita sangat cinta sama film, suka banget sama film. Jadi ketika film Indonesia dilirik di kancah internasional, mau yang udah memang tampil di bioskop Indonesia sampai yang belum, bahkan ulasan-ulasan di luar negeri itu kalau misalnya ada yang komen bahagia, kayak Gita yang di komen bahagia, bagus gitu Kak, kayak iya bagus banget negaraku gitu loh Kak. Jadi kayak terserah orang mau komentar yang gimana-gimana, tapi ketika kita sudah mendapatkan film Indonesia sudah mendapatkan atensi, itu menurut kita adalah sebuah kebanggaan yang bersama. Kita bahkan kita nggak ada di proyekan itu, kita ikut bahagia gitu. Apalagi kalau menang ya, kayaknya kemarin kita ngelihat Kak ada video anak Korea nyanyiin lagu Jumbo pakai bahasa Korea, Gita nangis. Ngapain nangis? Gita kan nggak ada juga Gita di situ, tapi nangis kayak orang Korea nyanyi lagu Jumbo gitu Kak. Sebagai lagu Indonesia ya, jadi kayaknya semangat bangganya sampai kesini-sini ya. Bener, jadi itu Gita bangga. Kalau Kakak sendiri gimana ngelihat film Indonesia sudah diapresiasi segitunya di kancah film internasional? Iya, yang pasti senang karena kalau dulu kan mungkin sulit ya, nama-nama seperti Garin Nugroho itu mendominasi berbagai festival di luar negeri. Tapi kok kenapa cuma Mas Garin? Tapi makin kesini makin banyak. Ada Kamila Andini, kemudian ada Reza Rahadian kan baru menang kan di Busan. Terus ada nama Yosef Angginun, kemudian ada lagi nama-nama Molly Surya. Dan banyak dari mereka itu generasi muda. Nah sekarang nih ada Regas Banuteja, kemudian ada Yandi Lawrence juga yang filmnya bagus-bagus. Artinya itu kan regenerasi ya dari zaman dulu sampai sekarang itu secara genre, secara jenis festivalnya, juga secara isi filmnya gitu. Bangga banget lah. Bangga banget. Sama-sama bangga. Git, kira-kira ada nggak sih film komedi yang bisa masuk kancah festival film internasional? Film komedi Indonesia. Kita sih masih punya faith ya Kak, kalau film komedi Indonesia itu bisa lah masuk kancah film festival film internasional mungkin. Sebagai komedian kita sih berharap ya, karena kayak mungkin kita mikir gini, kalau komedi Indonesia itu kan sangat kenapa bisa keterima karena sangat dekat dengan kerecehan orang Indonesia penontonnya gitu ya Kak. Tapi joke itu kan sebenarnya universal. Tapi kita nggak yakin nih joke-joknya kita itu udah bisa nyampe masuk dengan audiens luar. Kalau Kakak sendiri mikirnya gimana? Atau mungkin perlu ditambah kali ya, kan ada festival film horor. Kalau festival film internasional kebanyakan kan genrenya drama. Yang serius banget. Iya, atau ada dokumenter serius lagi. Gimana kalau kita usul ada kategori komedi, festival film komedi gitu misalnya. Internasional tapi ya kayak. Nggak ada kan? Nggak ada. Ya Kakak lah ya Kak yang ngomong sama teman-teman Kakak. Sebagai komedian kan harusnya Gita aja bilang sama teman-teman. Iya kali ya. Tolong bantu komennya deh pemirsa gitu ya. Jadi semua negara bisa ikut daftar gitu. Yes, Bastis tolong dong komen iya juga ya Kalola gitu. Iya, biar bombastis ya. Di tag tuh Mas Aryo Bayu, Prilly. Halo, oke. Tuh. Iya kan? Siapa tokoh komedi legendaris menurut Gita? Tokoh komedian legendaris buat Gita, Komeng. Oh, oke. Menurut Gita, Bang Komeng itu adalah sosok komedian legendaris buat Gita. Uhuy. Karena kita ngelihat gini Kak, kita pernah ngelihat langsung beliau menghasilkan komedinya itu seserius apa Kak? Kita pernah ada satu kerjaan yang ke kota. Tujuannya cuma liburan Kak, tujuannya liburan tapi bukan dia kerja riset. Ya? Iya Kak, dia riset dan dari risetnya itu dia buat sebuah bercandaan yang menurut kita kayak hanya orang pintar dan berdedikasi yang bisa menjadi seorang Bapak Komeng gitu. Jadi menurut kita kayaknya. Jadi nggak heran dia masuk ke politik. Nggak juga. Pasti beliau sudah riset. Untuk bercandaan saja beliau riset. Apalagi untuk yang serius ya Kak ya. I love you Bang Komeng. Tapi comeback yuk Bang. Kalau Kakak siapa Kak? Tadi udah sempat kesebut ya, Benyamin. Benyamin sama satu lagi tapi udah meninggal juga, S. Bagio. S. Bagio itu pernah main film judulnya Sang Guru. Itu juga dia jadi guru yang serius banget perannya, zaman dulu banget sih. S. Bagio. Padahal dia komedian. Dua-duanya sama kayak Benyamin juga. Wow. Tapi Kak, kita mau nanya nih.
terlepas dari itu, kakak kan sudah bermain cukup lama Kak di dunia film. Apa yang membedakan syuting di zaman mungkin di awal 2000 sama di 20 tahun kemudian? Sebenarnya kalau sistemnya sama aja sih. Teknologinya aja yang beda. Teknologinya. Kalau dulu kan syuting pakai film yang take-nya nggak bisa banyak, kayak roll film gitu. Oke. Jadi kalau sekarang kan digital, kemudian pekerja-pekerjanya juga mungkin kalau dulu nggak ada jam kerja, sekarang itu ada 14 jam sehari atau 12 jam sehari. Jauh lebih sehat gitu Jauh ya lebih Kak? sehat. Dan kemudian kita tuh kalau syuting dulu kelar satu baru bisa ke yang lain. Kalau sekarang kan kayaknya bisa sini, bisa situ, nemplok sana. Oh oke, lebih sibuk sekarang gitu ya Kak? Apakah karena mungkin waktunya juga jadi lebih singkat dengan teknologi yang udah mutakhir atau apa? Karena industrinya menggeliat, jadi oke. produksinya banyak banget. Kalau dulu kan nggak banyak yang bikin film, jadi satu aja setahun tuh udah oke gitu. Kalau sekarang kan setahun berapa? 4. Iya benar. Produksi berapa? Ini produksi ke-3 atau 7 ya? Iya. Wow banyak setahun. Karena jumlah film setiap tahunnya sekarang bertambah banyak. Apa harapan kita untuk karir film di masa depan? Oh my god. Sorry ya guys, ini aku harus serius ya karena kayak ini harapan kan katanya doa. Iya, nggak Siapa boleh main-main. Nggak ya. boleh main-main. Gita sih Kak ikutan film itu karena dan mulai mencintai film itu setelah film Ngeri-Ngeri Sedap. Itu juga karena kata-kata dari sutradaranya Benedion Raja Gugu yang bilang dia memproduksi film bukan karena mau uangnya, bukan karena mau atensinya, tapi dia pengen punya warisan. Dan sepertinya Gita adalah orang yang kayaknya kalau dilihat-lihat agak susah mau membanggakan diri sendiri, punya warisan ke anak cucu, dan ketika Gita punya dan bermain di Ngeri-Ngeri Sedap, Gita sekarang paham betapa menyenangkannya ketika ada orang yang mengenal Gita sebagai sosok yang Gita perankan. Jadi bagi Gita apa ya? Sepertinya Gita ingin lebih punya banyak warisan itu Kak, dikenal dengan Gita si Sarma, si PNS yang menyedihkan itu gitu. Gita pengen dikenal itu dan punya warisan itu yang bikin ada orang-orang yang datang ke Gita di sudut manapun di Indonesia terus bilang, "Kak Gita, aku adalah Sarma di filmmu. Aku juga nggak bisa ngomong apa-apa di keluargaku." Dan Gita pengen ada orang yang merasa yang kayak kakak bilang tadi, film yang bagus adalah film yang sangat dekat dengan kita gitu. Dan Kita pengen semua orang itu dilihat dan didengarkan dari apa yang kita perankan itu sih Kak. Kalau ke anak cucu, itu tuh mama tuh dulu waktu masih muda. Kayak gitu dulu mama, nak. Mamamu pernah jadi PNS, kayak gitu, bentuknya gitu Kak. Harapan kita untuk diri kita sendiri sih seperti itu. Kalau kakak harapan kakak perfilman? Karena aku pembuat film, jadi aku membuat film itu kan untuk mengubah paradigma masyarakat. Jadi ketika membuat film tentang tenaga kerja di Hong Kong yang mungkin tidak sepenuhnya kita punya asumsi bahwa tenaga kerja itu disiksa, dianiaya. Ada nih yang benar gitu. Dan kemudian film itu bisa bicara tanpa ada batas waktu. Misalnya ketika film itu dibuat tahun 2009, 10 tahun kemudian masih relate. Relate, betul. Nah, berarti kan itu terjadi terus gitu. Jadi catatan juga buat mungkin pemerintah, buat yang nonton bahwa kasusnya nggak pernah beranjak nih. Dari dulu sama aja. Iya. Dan itu kan menjadi sebuah pengingat atau arsip bahwa kita pernah mengalami hal-hal seperti itu di negeri ini. Gitu. Begitupun soal yang lainnya, karena bos saya itu ya film itu ya itu bisa jadi dua senjata yang dua mata pisau ya. Bisa jadi alat propaganda, bisa juga sebaliknya. Oke. Gitu. Dan semoga banyak film-film yang bisa membuat orang bahagia dan mulai menyadarkan pemerintah kayaknya ini ada yang penting untuk dilihat ditonton nih dan mungkin Bapak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau seniman kan bisanya kita ngeritik aja kita ngeritik melalui film gitu kan. Tapi sebenarnya mereka yang harus nonton, mereka yang memperbaiki gitu kan. Pak, ini sampai udah jadi filmnya, masalahnya masih terus ada gitu. Betul, ya Kak ya. Iya. Oke Kak Lola, kita mengucapin terima kasih, mengucapkan dan mengucapin jadi mengucapin. Mau bilang makasih udah mau ngobrol-ngobrol sama Gita di sini. Sama-sama Git. Ya seru banget loh. Seru banget
banget loh banget ini. ya. Bazar terima kasih loh udah ngajakin kita juga main ke sini, dan buat para besties yang pengen tahu lebih dalam lagi obrolan ini, jangan lupa untuk nonton kita di Beat Topics di Harper's Bazaar Indonesia. Terima Yes. kasih for watching. Kasih.